Menjalani kehidupan rumah tangga itu memang tidak ada habisnya. Kadang marahan, kadang romantis, bahkan kadang ngajakin pisah. Sama halnya dengan pasangan yang ada di film ini. Film Filipina menurutku adalah salah satu film yang keren kalau masalah aktor dan aktrisnya. Sangat mendalami perannya masing-masing. Dan tentu saja banyak begituannya. Film dengan judul Hiram Na Sandali yang dirilis pada tahun 2025 ini akan menceritakan kisahnya. Di awal film ada pasangan suami istri muda yang bernama Esther dan suaminya bernama Charles. Beberapa tahun menikah, mereka belum punya anak dan sedang mengalami gejolak rumah tangga. Ya, salah satunya ego masing-masing. Nikah muda itu memang banyak cobaannya. Esther dan Charles ini masing-masing punya pekerjaan. Tapi terkadang Esther ingin nongkrong di luar dan Charles nggak bisa karena banyak kerjaan. Hampir tidak ada waktu buat mereka untuk sekedar bersama dan quality time. Pada akhirnya, Esther kesal dan hanya pergi sendirian. Sementara di sisi lain, ada pasangan yang terlihat lebih adem dan romantis. Mereka ini adalah Chris dan Anne. Meski juga belum punya anak, namun mereka terlihat lebih memahami satu sama lain. Tidak seperti Esther dan Charles. Bedanya, Anna hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, sementara Chris menjadi seorang pebisnis. Kala itu Esther mendatangi lokasi di mana anjingnya yang bernama Pochi dikuburkan. Esther merasa kangen karena dulu sebelum bersama Charles, Esther lebih sering bersama Pochi. Lalu datanglah Chris di sana. Ternyata Chris dan Esther ini sahabatan. Pochi juga menjadi bagian dari persahabatan mereka. Esther banyak curhat sama Chris kalau akhir-akhir ini hubungannya dengan Charles sedang tidak baik-baik saja. Lebih banyak ketidakcocokan di antara mereka. Beruntung Esther masih punya Chris yang mau mendengarkan curhatannya. Tapi ujung-ujungnya mereka check-in lalu begituan. Esther baru sadar kalau tindakan mereka ini ya tentu saja salah dan lebih baik jangan dilanjutkan. Habis bersama Esther, Chris pulang membawa bunga untuk Anne lalu gituan. Sementara Charles berusaha membuat Esther senang kembali dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Pada akhirnya terjadilah perang dunia. Sayangnya, ternyata meski Esther bersama Charles, dia lebih sering kepikiran bersama Chris. Keesokan harinya, saudari perempuan Charles datang ke rumah sambil marah-marah karena kesal dikhianati sama suaminya. Chris mencoba menenangkan sama halnya dengan Esther. Namun Esther malah kena semprot sama saudari perempuannya Chris yang bernama Tere karena dianggap ikut campur urusannya. Ya tentu saja Esther tersinggung. Udah gitu Chris mengizinkan Tere menginap di rumah mereka. Padahal udah jelas hubungan Esther dan Tere sedang tidak akur. Bahkan ketika Tere mengajak Esther, Charles bukannya membelanya namun malah diam saja. Esther merasa hidupnya berantakan. Dia kembali ke kuburannya Pochi sambil curhat apa yang terjadi dengan masalahnya. Tak lama Chris kembali datang ke sana. Seolah-olah Chris ini tahu kalau Esther lagi susah. Dia membawakan minuman kesukaan Esther yang bahkan Charles saja nggak tahu. Sejak saat itu Esther mulai membanding-bandingkan Chris dengan Charles. Ujung-ujungnya ya begituan lagi. Parah sih ini. Sejak Tere berada di rumah, Esther tidak mau lagi tinggal di sana. Jadi dia untuk sementara tinggal di rumah satunya lagi. Dan dia kedatangan Charles. Charles ingin minta maaf. Namun Esther merasa kalau permintaan maaf Charles ini hanya di bibir saja. Tidak ada tindakan yang serius darinya. Sementara itu, Chris mengalami masalah dalam bisnisnya. Salah satu karyawannya mengkorupsi dana untuk perawatan pabrik. Alhasil, terjadi kecelakaan kerja dan menyebabkan beberapa pekerja jadi sakit. Sejak saat itu, Chris dimaki-maki sama keluarga pekerjanya, meminta pertanggungjawaban. Bahkan Anne juga terkena imbasnya. Dia diteror, diancam, bakal ingin disakiti gara-gara Chris tidak mau bertanggung jawab. Anne merasa tidak betah jika begini terus. Hingga pada akhirnya Anne meninggalkan Chris dan meminta untuk bercerai. Chris menjadi sangat kacau. Ditinggal istrinya dan bisnisnya juga hancur. Sementara di sisi lain, Charles berusaha memperbaiki hubungannya dengan Esther. Perlakuannya berbeda dan lebih membuat hati Esther
menjadi jauh lebih senang. Lama-lama, pada akhirnya Esther jadi luluh dan tentu saja permantapan pun terjadi. Kini, giliran Chris yang duluan pergi ke kuburan Poci. Dia curhat seluruh masalahnya. Lalu datanglah Esther dan mulailah percakapan curhat tentang masalah Chris yang dialaminya. Tapi lucunya mereka begituan lagi. Namun kali ini Esther benar-benar sadar dan mengatakan pada Chris kalau hubungannya dengan Charles mulai membaik. Dia tidak ingin melakukan ini lagi. Chris kecewa. Esther pun pergi. Bahkan hubungan Esther dengan Tere juga membaik. Tere minta maaf atas perlakuannya kemarin-kemarin. Suatu malam Charles mengadakan makan malam romantis bersama Esther. Namun ketika Charles mengambil sesuatu, Esther melihat HP-nya Charles ada pesan masuk dari wanita lain. Ternyata di balik tingkahnya Charles yang baik ini, dia berselingkuh. Bahkan wanita itu menyebut kalau mereka akan segera punya anak. Makan malam romantis berubah menjadi amarah. Pada akhirnya Esther pisah dari Charles dan kembali ke kuburannya Poci. Chris juga hadir di sana. Esther merasa mungkin ini adalah kesempatannya supaya bisa dekat sama Chris. Tapi ternyata Chris mengatakan kalau dia sudah dekat sama wanita lain. Seorang insinyur, cantik dan mandiri. Dan infonya Chris akan meninggalkan kota itu. Esther meninggalkan Charles dan ditinggalkan Chris. Ya, itulah tadi alur cerita film Hiram Na Sandali. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.